Pernahkah kalian mendengar istilah Internet of Things atau yang disingkat menjadi IoT? Meskipun belakangan ini IoT semakin banyak diperbincangkan, namun masih ada kalangan tertentu yang cukup asing dengan istilah tersebut. Internet of Things merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien. Teknologi IoT ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Salah satu teknologi yang paling akrab kita kenali adalah GPS. Cara kerjanya, setiap benda-benda yang sudah terhubung ke internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Coba bayangkan ketika kita meninggalkan rumah, ternyata TV kita masih dibiarkan menyala. Oh, tidak. Jangan panik, kita dapat mematikan TV hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas. CCTV akan mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Connexa yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Secara umum, IoT mendukung semua orang agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dunia kita dan perkembangannya. IoT memberikan kita banyak gagasan untuk turut berperan serta dalam berbagai segi perkembangan, mulai dari hal mikro hingga makro di seluruh dunia. Dengan begitu, ada 3 hal utama yang nantinya akan dapat dicapai. Yang pertama, pengelolaan bahaya dan bencana alam secara lebih cerdas. Dengan dukungan IoT, tiap individu maupun organisasi bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik ketika terjadi potensi bahaya alami. Sebagai contoh, IoT yang berhubungan dengan alat deteksi dan alarm di seluruh hutan dapat memberikan notifikasi dini ketika terjadi potensi kebakaran hutan. Dengan pemberitahuan dini, tentu dampak terburuk bisa diminimalisir. Hal ini juga berlaku untuk jenis bahaya dan bencana lain seperti perampokan rumah, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Yang kedua, pengelolaan perkotaan secara lebih cerdas. Beberapa proyek IoT diterapkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat di berbagai tempat, termasuk masyarakat perkotaan. Dengan sistem IoT yang diterapkan tersebut, pemerintah bisa melakukan otomatisasi manajemen dengan lebih cerdas. Contohnya bisa dilihat pada aplikasi lalu lintas, parkir, sistem pengumpulan sampah, dan sebagainya. Dengan begitu, kehidupan masyarakat perkotaan juga akan menjadi semakin maju. Yang ketiga, pengelolaan penanganan kesehatan dan medis secara lebih cerdas. Secara keseluruhan, penambahan fitur IoT ke perangkat medis bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien. Jadi, bahkan sebelum terjadi pun dokter bisa mengetahui potensi gangguan kesehatan pada seorang individu dan melakukan upaya pencegahan. Jadi, banyak sekali kan kegunaan IoT untuk kehidupan sehari-hari kita yang dapat terus digunakan untuk memudahkan kehidupan kita. Mari kita jadikan IoT sebagai alat untuk mensejahterakan hidup kita.